فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم. Kemarin kita tahu bahwa husnudzon kepada Allah itu sangat penting dan harus diutamakan. Oleh karenanya husnudzon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Nah, yang kedua ini adalah husnudzon kepada sesama manusia. Maka di syair yang kemarin, faman nasu illa wahidun min salasa syarifun wa masrufun wa mislu muqawimi. Jadi kita ini ketika terjun di masyarakat, ketika berhadapan dengan manusia sekitar, pasti kita akan menghadapi 3 dari macam golongan ini, yaitu pertama syarifun, orang yang mulia, orang yang kedudukannya di atas kita. Artinya kedudukan di atas kita itu adalah orang yang taraf ilmunya itu jauh di atas kita. Para ustadz, para kiai, para alim ulama, orang-orang yang seperti itu adalah syarifun, orang-orang yang mulia. Artinya yaitu tadi orang yang level ilmunya jauh di atas kita. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang masrufun. Orang yang masrufun, kemarin saya terangkan bahwa inilah indahnya dari syair Al-Ala. Pengarang tidak mengatakan bahwa orang yang hina, enggak, tapi orang yang dimuliakan. Artinya ya orang hina, orang yang tidak mulia tapi dimuliakan. Nah, ya, kasarnya itu orang hina tapi dimuliakan. Nah, di sini disebutkan masrufun, orang yang dimuliakan. Di orang awam, orang yang jauh levelnya di bawah kita. Nggak pernah mondok, yang awam, wong abangan, wong gak ngerti. Nah, itu jauh di bawah kita. Ada lagi adalah wa mislu muqawimun, adalah orang yang sepadan dengan kita. Sama-sama belajarnya, sama-sama mondoknya, sama-sama ngajinya, sama-sama guru tipikinya, sama-sama pokoknya sama dalam unda-undi itu apa gitu? Selevel dengan taraf kita. Taraf artinya di sini ya tidak ada lagi adalah keilmuannya. Keilmuannya tidak berbeda jauh dengan kita. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan wa mislu muqawimu, orang yang berbanding atau selevel dengan diri kita. Husnudzon kemarin apa? Kalau tadi dikatakan bahwa yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, menganggap seluruh takdir-takdir Allah itu adalah hal yang baik bagi diri kita, maka husnudzon kepada manusia artinya selalu mengedepankan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik kepada semua orang itu tadi, baik orang alim, orang yang masrufun, orang yang dimuliakan, atau orang yang selevel dengan kita. Dalam berbagai karakternya itu tadi, baik yang karakternya bagus ataupun yang kurang bagus, itu semuanya kita husnudzonkan. Makanya diterangkan di bait selanjutnya, di ayat yang 28 yang kita baca barusan, fa'ammal ladzi fauqi fa'arifu qadrahu wa'atba'u fihil haqqa wal haqqu lazimu. Saya terjemahkan secara bebas nih. Jadi kalau diterjemahkan secara syairan itu kadang kurang pas. Adapun orang yang di atas derajatku, di atas diriku, fa'arifu qadrahu, aku mengerti derajatnya, aku tahu akan kedudukannya. Wa'atba'u fihil haqqa, maka aku akan ikuti kebenaran itu. Karena al-haqqu lazimun, kebenaran itu adalah lazimun, sesuatu yang tetap, sesuatu yang pasti. Ono wong kiai pinter, alim ulama, ya kita ikuti mereka, Nah, kalau kita memandang kekeliruan, kalau ada kekeliruan, kesalahan kepada orang alim itu, ya kita wajib untuk berhusnudzon. Ini kalau orangnya benar, kita wajib ikuti. Kalau orang salah, ya tetap kita wajib berhusnudzon. Kita husnudzon bahwa
barangkali si alim ini lupa. Kita ingat kemarin pelajaran yang kemarin bahwa barangkali si alim ini sabqul lisan. Sabqul lisan, ada istilah sabqul lisan, ada istilah sabqul qalam. Sabqul lisan itu kepleset lidahnya. Mungkin yang dimaksud adalah A, tapi kepleset lidahnya jadi B. Nah, itu saking hormatnya kita kepada si alim dan husnudon kepada mereka bahwa kayaknya tidak mungkin si alim ini mengatakan A. Mungkin yang dikatakan itu adalah B, cuma sabqul qalam. Nah, jadi kita harus berhusnudon. Mungkin saja si alim ini sedang khilaf. Bisa jadi karena khilaf. Karena kita yakin orang alim ini pasti orang alim beneran. Mungkin dia lupa, mungkin dia khilaf. Namun kita tetap menghormati ilmunya. Karena ilmunya ya tetap ilmunya tetap ilmu. Apa yang disampaikan itu adalah merupakan kebenaran yang harus kita ikuti. Makanya wa'adba'u fihil haqqa wal haqqu lazim. Ada orang alim, ya kita ikuti ilmunya, kita ikuti kebenarannya. Kemudian jangan sampai kita ini memberikan suudon kepada si alim. Biasanya namanya manusia yang maksum itu hanya Nabi Muhammad, hanya nabi-nabinya Allah. Kita manusia, ya tetap bisa saja salah. Innal insan mahalul khata' wa nisyan. Ada orang alim terus sabqul qalam, sabqul lisan, terpeleset lidahnya. Apa. Misal ada orang alim makan sambil berdiri. Nah, ini. Misal kita tahu dia ini orang alim. Kita tahu bahwa dia ini adalah orang alim. Lantas kita tahu sendiri dengan mata kita. Orang alim makan dengan berdiri. Orang alim misalnya makan gak baca basmalah misalnya. Lah itu jangan lantas kita bersuudon kepada mereka. Jari ini wong alim mangan karo ngate. Jari ini wong alim mangan gak maca bismillah. Nah, jangan lantaran kesalahan yang mungkin 1-2 pada si alim itu lantas menganggap semua ilmu si alim ini batil. Kita wis gak usah ngaji meneh karo Ustaz Agus misalnya. Ustaz Agus itu nek mangan gak maca bismillah misalnya. Hanya karena kesalahan yang satu garis kita sampai mengabaikan semua ilmu-ilmunya. Itu salah. Karena kesalahan yang sedikit terus kita nggak mau mengambil ilmu darinya, menolak nasihat-nasihatnya, menolak fatwanya, tidak mau menghormatinya lagi hanya karena kesalahan yang bisa jadi si alim ini ketika akan mungkin bisa jadi si alim ini sedang lalai atau sedang lupa, sedang hilaf, sedang salah, atau bisa jadi dia itu sudah mencari terus kebelet ngombe, misalnya ada istilah kebelet ngombe. Apa yang sekiranya itu sudah mencari dan nggak ketemu sampai apa gitu, sampai terjadi kesalahan itu tadi, kita berhusnudon itu, tekankan husnudon itu kepada si alim. Jangan lantas yaitu tadi hanya karena kesalahan satu garis mengabaikan semua keterangan-keterangan yang ada. Sudah tidak menganggap kebenaran atau ilmu-ilmu yang ada dari orang alim ini. Wajar, manusia bisa salah, wajar. Kiai juga manusia, ustadz manusia. Kalau salah ya wajar. Tapi kita berhormatnya gimana? Kita berhormat dengan cara jangan menganggap ini kesalahan yang disengaja. Enggak, kita husnudonnya mungkin si alim ini sabqul lisan. Kalau itu ucapan yang dimaksud A tapi kepleset dari B. Nah, itu saking hormatnya kita sama si alim. Saking husnudonnya kita kepada si alim, kalau kita bertemu dengan derajat yang lebih tinggi dari kita dalam hal keilmuan, maka ketika si alim ini terpleset dalam kesalahan, kalau lisan kita katakan sabqul lisan, keterangannya keliru misalnya, kita nggak menganggap
Oh, jari ini kiai tapi kok nerangno ayat-ayatnya ono sing kepleset. Nah, itu kita husnudzon, mungkin tadi itu lisannya kepleset. Yang dimaksud dengan ayatnya itu ayatnya berbunyi seperti ini, tapi lidahnya itu kepleset. Sabukul lisan. Nggih. Biasanya juga seringkali kita temui jari wong alim, jari wali ini Gusti Allah, tapi kok sugih. Ini sering kali, dan itu berpuluh-puluh cerita, gitu. Di antaranya itu adalah ceritanya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, Habib Ali Al-Habsyi pengarang dari Simtud Duror. Habib Ali Al-Habsyi ini seorang waliullah, gitu. Dan dia itu kaya raya, masya Allah. Saking kayanya itu di masa paceklik, orang sewun Yaman itu ditanggung semua, perbekalannya ditanggung semua, makan minumnya ditanggung semuanya. Itu tidak sehari 2 hari, ditanggung selama 3 bulan itu tadi. Selama masa paceklik itu semua nafkah mereka itu Habib Ali Al-Habsyi yang menanggung, saking kayanya. Lah, suatu ketika ada seorang tamu yang punya kerentak punya suudon sama Habib Ali Al-Habsyi. Dia berkata, katanya Habib Ali ini waliullah, katanya beliau ini adalah kekasihnya Allah, tapi kok kekayaannya sebegini banyaknya. Bagaimana seorang wali tapi kok hubud dunia? Nah, seperti itu. Mungkin ya. Jadi dikerenteki seperti ini, ada kerenteknya kerentek itu ucapan hatinya si tamu ini ketika mereka semua pulang. Si tamu ini dicegah, coba Anda jangan pulang dulu, si Habib Ali. Akhirnya berduaan, wahai Tuan, utarakan apa yang menjadi isi hatimu tadi. Ya. Dikatakan seperti itu, malu si tamu ini ya. Enggak apa-apa. Ini tinggal kita berdua, hanya aku dan kamu dan Allah. Jadi utarakan saja apa yang menjadi kerenteknya hatimu itu tadi. Akhirnya dikatakan, Habib, saya minta maaf. Tadi saya ini punya unek-unek yang kurang baik. Bahwa katanya engkau ini adalah waliullah. Tapi kok kekayaannya sebegini banyaknya. Akhirnya Habib Ali ini berkata, wahai Tuan, bukan aku yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar aku. Kamu tunggu sebentar lagi. Akhirnya beneran, ditunggu sebentar lagi itu datang tamu yang lainnya. Waktu itu membawa kurma yang terkenal, ya. Waktu itu kurma terkenal itu yang kualitasnya super itu dari Oman. Kurma dari Oman yang kalau di sekeranjang itu, kalau dihargai itu mungkin harganya 5 juta. Akhirnya si alim ini Habib Ali ini menghadiahkan kurma ini kepada si tamu. Ini semua kurma ini untukmu. Loh, Habib jenengan ndak kebagian? Ndak, saya masih banyak di dalam ini. Kata beliau. Jadi ini semuanya buat saya, buat kamu dan keluargamu. Ambil. Kayak kurma regone 5 juta. Maka dibawalah kurma ini. Kurma ini dibawa. Di tengah perjalanan dia mikir, kalau aku bawa ke rumah, paling yang makan cuma aku, keluarga aku. Lah, kurma 5 juta ini ya lebih baik aku rupakan uang nanti untuk keperluan yang lain. Akhirnya dijual sama si tamu ini, dihargai 5 juta. Nah, kebetulan waktu itu ada pejabat yang lewat. Berapa kamu mau jual kurma Oman ini? 5 juta. Jangankan 5 juta, 10 juta saya bayar. Udah, ini harganya 5 juta saya beli ya. Iya, saya jual. Akhirnya apa? Si pejabat ini mau pulang juga mikir lagi. Kalau aku bawa pulang, paling yang makan cuma aku, keluargaku dan tamuku, paling nggak seberapa banyak gitu. Alangkah baiknya kalau aku bawa ke Habib Ali Al-Habsyi, karena
beliau pasti suka kurma ini dan tamu-tamu beliau juga banyak. Barangkali dengan hadiahku ini bisa menghormati tamu-tamu yang lain. Akhirnya dibawa itu kurmanya yang dibawa, si tamu yang dapat uang ini izin lagi ke Habib Ali, izin bahwa kurmanya nggak jadi dimakan tapi dijual. Akhirnya mereka bertemu di tempatnya Habib Ali ini, di majelisnya Habib Ali ini. Loh, Anda kan tadi yang beli kurma saya. Loh, iya, kamu kan yang jual gitu. Akhirnya Habib Ali bilang sama si tamu ini, wahai tuan, lihatlah, kurma yang aku berikan kepada engkau kembali lagi kepadaku. Bukan aku yang mengejar dunia, tapi dunia yang terus mengejar aku. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita ini berhusnudon hanya karena kekayaan seseorang yang melekat yang melekat di pundak si alim, lantas kita nggak menghormati mereka. Bukan. Wong wirai itu bukan apa yang ada di tangannya. Orang wirai itu adalah apa yang ada di hatinya. Nggak mesti orang yang terus nyun sewu, nggak mesti orang yang terlihat melarat, terlihat fakir, bajunya compang-camping, terus wah ini orang bener-bener tasawufi beneran ini. Nggak mesti seperti itu. Nggak mesti seperti itu karena setiap torekoh itu menganjurkan hal-hal yang mungkin berbeda. Contohlah misalkan torekoh dari Qadiriyah atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menekankan kepada murid-muridnya untuk berlaku zuhud, berlaku hina, pakaiannya biasa-biasa saja, makannya seperti itu. Tapi ada juga yang torekoh dari yang lainnya. Contohlah misalkan dari torekoh Sadiliyah. Kalau torekoh Sadiliyah beda lagi, tampilannya sangat keren, ya harus keren. Karena menurut Syekh Abu Hasan Asyadili, konsepnya begini, yang baik itu misalkan baju terbaik. Baju terbaik ini untuk Allah dan untuk manusia. Sedangkan dari torekoh Syekh Abdul Qadir Jailani, ya yang jelek-jelek ini untuk manusia, yang baik untuk Allah saja. Berbeda konsepnya. Jadi nggak mesti orang yang terus pakaiannya compang-camping itu wong sing wirai, wong sing menjaga dirinya dari dunia, nggak mesti. Siapa yang bisa mengukur kedalaman hati seseorang? Dan juga nggak mesti wong sing dasian, terus jas-jasan, gitu. Wis gak ono tampilan pondokan blas lah misalnya. Terus kita bersuudon, wong gak tahu ngaji. Nah, hati-hati hal yang seperti itu. Hati-hati, kita bisa saja terlena, tertipu oleh tampilan fisik belaka. Meskipun fisik itu menjadi tanda dari apa yang ada di hati, tapi dalam hal husnudon kita rangkul semuanya bahwa yang ini juga baik, yang itu pun juga baik. Nah, seperti kisahnya Syekh Habib Ali Al-Habsyi ini tadi, bahwa dunia itu bagaimanapun itu menjadi takdir Allah, rizki itu menjadi takdir Allah. Di antaranya rizki jodoh, rizki pati ini ikut. Jadi jodoh, ada rizki, ada kematian, itu semuanya dari rahasia-rahasianya Allah. Contoh lagi misalkan sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf ini dijuluki merubah debu menjadi emas. Julukannya itu merubah debu jadi emas. Kenapa? Abdurrahman bin Auf ini muhajirin, orang yang berhijrah bersama Nabi. Dia nggak bawa bekal apa-apa. Sama orang Ansor ini ditawari, saya lupa namanya. Sudah, kamu ambil setengah hartaku saja untuk modal bagimu. Kata Abdurrahman bin Auf, no, enggak, saya enggak mau. Tunjukkan saja di mana jalan ke pasar. Akhirnya beneran, Abdurrahman bin Auf yang tanpa modal, tanpa satu modal pun kerja di pasar dan sampai akhirnya menjadi saudagar yang paling kaya di Madinah. Paling kaya di Madinah. Saking kayanya, yaitu semua janda-janda dari Nabi Muhammad itu beliau yang menanggung hidupnya. Jadi dikatakan Abdurrahman bin Auf ini
suatu ketika duduk-duduk dengan Nabi. Nabi bilang, Abdurrahman bin Auf ini besok orang yang masuk surga terakhir dari sahabat-sahabatku. Mendengar seperti ini karena kayanya itu loh. Karena kayanya Abdurrahman bin Auf ini besok masuk surga terakhir dari sahabat-sahabatku. Sedih Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, aku ini pengen melbu paling enggak ya nomor luru nomor telu lah. Pokok 10 besar ranking lah pokoknya. Nggak kok dikandani aku ini orang yang masuk terakhir nantinya. Nah, frustasi Abdurrahman bin Auf ini bukannya seneng hartanya banyak, frustasi dia mikir ya apa caranya hartaku habis. Nah, akhirnya dia usaha gimana caranya hartanya habis. Akhirnya apa? Dia punya ide untuk mengakali ini semuanya. Kebetulan waktu itu musim panen kurma. Nah, karena mungkin kurma yang dikeringkan ini nggak sempurna, akhirnya rusak. Semua kurma-kurma di Madinah waktu itu rusak. Nah, kata Abdurrahman bin Auf, kebetulan ini kesempatan saya untuk jadi miskin. Akhirnya Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma. Sudahlah, saya beli semuanya. Wah, yang punya kurma girang ya. Ini yang asalnya nggak laku jadi laku karena Abdurrahman bin Auf. Yang Abdurrahman bin Auf membeli ini karena ingin bertujuan menjadi orang miskin. Nah, win-win solution, sama-sama menyenangkan. Bukan hanya itu, bahkan dikatakan kurmanya ini dibeli dengan harta yang banyak. Abdurrahman bin Auf ini bahkan dikisahkan membeli semua kurma-kurma busuk itu, kurma-kurma yang nggak jadi itu dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Sukseslah keniatan Abdurrahman bin Auf. Secara logika sukses, hartanya berkurang karena membeli barang yang tidak berguna. Kurma bosok kok dibeli, gak mungkin untuk dijual lagi. Paling enggak kok rusak, ya sudah. Yang penting harta saya sudah berkurang. Namun takdir Allah berkata lain. Tiba-tiba datang utusan dari Yaman. Utusan dari Yaman ini diperintahkan oleh rajanya untuk mencari kurma-kurma busuk. Mencari kurma-kurma busuk dan mendengar bahwa di Madinah ini sedang mengalami pengeringan yang kurang sempurna, akhirnya jadi kurma busuk. Nah, wong Madinah wis tak dol nang Abdurrahman bin Auf, akhirnya datang ke Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, semua kurma-kurma busuk yang kamu beli, saya beli 10 kali lipat dari harga yang kamu beli dari orang lain. Akhirnya nggak jadi miskin Abdurrahman bin Auf ini. Akhirnya gagal untuk menjadi orang miskin. Kenapa? Ya karena Allah mentakdirkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita berkata bahwa sing jenenge wong alim itu pasti melarat, pasti wali Allah itu pasti orang yang melarat, orang yang pakaiannya biasa-biasa saja. Itu nggak mesti. Karena keimanan itu letaknya pada hati seseorang, bukan pada pakaiannya, bukan pada panjangnya serban, bukan pada panjangnya tasbih, bukan hanya itu ya. Tapi yang lebih utama adalah hati dari seseorang. La yu'allimul wali illal wali. Tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali wali lainnya. Jadi oleh karena itu, karena kita tidak tahu mana yang wali mana yang bukan, ya paling aman ya kita berhusnudon. Semuanya ini mungkin saja walinya Allah, hanya saja mastur atau tersembunyi. Bisa jadi orang-orang yang berdasi, bisa jadi orang-orang yang tampilannya keren, tampilannya boys, itu walinya Allah. Kita nggak pernah tahu. Dia seperti itu. Untuk menghargai seorang alim, ya harus berhusnudon. Kalaupun orang alim ini mengalami sabqul qalam, sabqul lisan, kita harus berhusnudon bahwa itu tadi kesalahan-kesalahan itu hanyalah sabqul qalam atau sabqul lisan, dan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada mereka semuanya. Jangan sampai kesalahan yang sedikit merubah atau kitanya yang merubah pandangan kepada mereka. Malah kalau kita sampai tidak mau belajar sama si alim hanya karena ada kesalahan, artinya kita ini menolak kebenaran ya. Si alim memang salah dalam A misalkan,
Tapi dalam hal B belum tentu si alim salah. Itu bahkan kita tahu bahwa itu benar, tapi karena si alim A yang tadi berbuat salah, terus kita nggak mau mengikuti nasihat-nasihatnya. Jadi kita ini terjatuh akhirnya pada derajat orang yang sombong. Apa tadi dikatakan bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi dari rasa kiber. Kiber itu apa kata sahabat? Al-kibru badrul haq wa ghamdun nas. Kiber itu adalah menolak kebenaran, badrul haq wa ghamdun nas, dan menyepelekan orang lain. Kemudian yang kedua, fa ammal ladzi misli fa inna zala hafa. Adapun orang yang selevel denganku, sepodo ngaji nih, podo alumni nih, podo nyantri nih, podo guru ngaji nih. Nah, maka adapun orang-orang yang sederajat dengan kita ini, jika kita melihat kesalahan atau kekurangan mereka, maka sepantasnya bagi kita ini untuk menghargai. Menghargai artinya itu tidak sampai membuka aibnya, memberi kenugrahan. Di sini kan dikatakan tafaddaltu, saya memberikan fadl kepada mereka. Innal fadla bil fakhri hakimun. Dengan cara apa kita memberi fadl? Yaitu tadi dengan cara menutup aibnya dan memberi nasihat. Jangan sampai kita ini malah ketemu rekan kita salah, dikapok-kapokno, disukur-sukurno, kapok salah, kapok ketiban dosa, kapok begini-begini, berarti aku lebih baik dari dia. Nah, itu yang dikatakan innal fadla bil fakhri. Fakhri itu tadi rasa sombong bahwa aku lebih baik dari dia. Iku hakimun, adalah kebijaksanaan. Jangan sampai kita ini merasa diri kita lebih baik dari teman kita. Itu tadi konsepnya sama. Semua manusia ini bisa saja melakukan kesalahan. Kalau ada rekan kita yang sedang terjatuh pada kesalahan, maka itu tadi sikap kita apa? Sikap kita adalah memberikan fadl kepada mereka dengan cara menutupi aibnya, juga memberikan nasihat. Enggak tambah diumbar-umbar. Sampean ngerti enggak? Pak Agus iku lho, tibake ini. Nah, sampean Gus, pokok hal-hal yang negatif dari rekan kita karena jatuh pada kesalahan. Foto-foto guru ngaji nih, sing situ mangan karo lungguh, sing situ mangan karo ngat, berarti aku luwe mulia daripada awakmu. Nah, seperti itu diceritakan aibnya. Nek mangan karo ngadeg, mangan gak maca doa, seperti itu misalkan. Ya. Jadi justru malah ketika kita memberikan fadl, dengan menutup aib mereka, juga memberi nasihat kepada mereka, itu nggak perlu kita cari arti ketinggian derajat kita. Allah sendiri yang bisa mengukur hal itu. Buat apa kita mencari nama, mencari keunggulan di antara manusia lainnya, menganggap diri kita lebih baik dari orang lain? Itu nggak perlu. Yang terpenting adalah penilaian dari Allah, dengan cara menutupi aib mereka, menutupi aib saudara kita, itu mengagungkan diri kita sendiri. Ada kisah Hatim bin Asom, ini cerita yang sangat terkenal. Nah, insya Allah semuanya tahu. Hatim bin Asom itu seorang yang hakim, seorang qadhi, yang berpura-pura tuli. Pura-pura tuli itu 15 tahun. Jadi dia sebenarnya nggak budek, tapi dia berpura-pura budek 15 tahun. Karena apa? Dikisahkan bahwa Hatim bin Asom ini dulu ketika menjadi qadhi, ada seorang wanita yang datang menanyakan suatu masalah. Di tengah-tengah menanyakan suatu masalah, dia kentut di depan Hatim bin Asom. Akhirnya apa? Hatim bin Asom ini berpikir, bagaimana caranya saya menutupi aib malu dari perempuan ini. Akhirnya dia pura-pura budek. Ketika ditanyakan, lebih keras, saya nggak dengar. Lebih keras lagi suaranya,
saya masih nggak dengar. Sampai suara si perempuan itu mengalahkan dari suara kentutnya tadi. Akhirnya Hatim bin Asom baru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya apa? Si perempuan ini merasa lega. Oh, berarti kentutku sing tut gitu mau berarti nggak kerungu apa Hatim bin Asom ini. Nah, untuk menjaga harga diri si wanita muslim ini supaya nggak malu, sampai Hatim bin Asom ini mengorbankan pendengarannya, sampai diarangi wong budek, wong sing apa tuli 15 tahun. Akhirnya apa? Yaitu tadi ketika si perempuan ini sudah tidak ada, akhirnya Hatim bercerita bahwa saya ini sebenarnya nggak tuli-tuli amat, saya ini normal, wajar telinga saya ini, tapi saya menghargai, menghormati, menutupi aib seorang perempuan ini sampai berpura-pura tuli selama 15 tahun. Itulah keunggulan Hatim bin Asom menjaga aib saudara perempuannya sesama Islam. Dengan begitu nama Hatim bin Asom sampai sekarang pun masih dibicarakan sebagai orang soleh, orang yang bijaksana, menutupi aib orang lain. Kita pun harus mencontoh Hatim bin Asom. Toh senajan kita tahu dengan mata kita, kita mendengar dengan telinga kita perkataan-perkataan buruk, tingkah-tingkah laku yang buruk dari orang-orang yang selevel dengan kita, jangan lantas malah dicerita-ceritakan. Cukup disimpan bagi jenengan sendiri, cukup kita tahu dan kita menutup aib itu rapat-rapat, nggak malah disebarluaskan apa meneh di viral no. Itu nggak seperti itu gitu. Apa husnudzon itu, kita menganggap bahwa semua manusia itu juga bisa salah dan bisa lupa. Kemudian yang ketiga ini adalah fa'amal ladzi duni fa'ahlama daiban. Adapun orang yang derajatnya rendah, orang-orang awam, orang-orang abangan curo kasare, orang-orang yang tidak pernah mondok, tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, ya fa'ahlama daiban, maka kita harus bersikap berlapang dada. Bersikap berlapang dada artinya apa? Ya memaafkan mereka, ya biasa, mereka orang biasa, berlaku seperti orang biasa, mengerjakan dosa-dosa pada umumnya orang-orang biasa, ya kita menganggap bahwa hal seperti itu nggak terlalu serius. Jangan sampai, bahkan dikatakan asunu bihi irdi wa in la malaimun. Saya menjaga harga diri saya, menjaga wibawa saya, harga diri saya, walaupun orang-orang itu mencelah diriku. Wa in la malaimun, meskipun mereka mencela diriku. Artinya nah ini Satid yang dimuliakan oleh Allah, coba jenengan perhatikan dari bait ke-28, 29, 30. Itu sebenarnya ada rahasia tersembunyi di dalam bait-bait itu. Coba jenengan perhatikan. Yang pertama adalah orang alim yang menetapi kebenaran. Aku tahu dia alim dan dia benar. Yang kedua adalah orang yang sederajat dengan kita tapi ngepasi kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah orang bodoh, orang awam, orang yang lebih rendah dari kita, yang lama laimun, orang yang nyacati aku. Artinya begini, ini keindahan dari syair ya. Ada 3 karakter manusia dalam 3 tempat. Ada 3 karakter manusia dalam 3 tempat. Artinya apa? Ada 9 situasi yang berbeda. Ada 9 situasi yang berbeda. Jadi yang pertama, nek ono wong alim terus bener, gimana sikap kita? Ya kita tahu itu benar, ya kita ikuti itu benar. Kemudian ada orang alim melakukan kesalahan, bagaimana sikap kita? Kita hormat sama mereka, sama orang alim, kita husnudon pada beliau, kita yakin itu sabukul kolam, sabukul lisan, itu hanya kekhilafan saja. Dan bagaimana kalau si alim ini yang memusuhi kita? Wa in lama laimun. Kalau ada orang alim memusuhi kita, gimana sikap kita? Ya tetap kita menghormati ilmunya. Kita tidak bisa meninggalkan bahwa orang alim itu tetap orang alim, orang yang berilmu. Kalaupun dia
menghina saya itu urusan kita dengan urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita ini adalah menghormati, memaafkan, dan mendoakan mereka. Ada orang alim, tahu dia ini kiai besar, terus menghina kita, yaitu urusan dia sama Allah. Kita jangan ikut campur. Kewajiban kita sebagai orang yang levelnya di bawah mereka, ya kita hormati mereka, hormati keilmuan mereka, kita maafkan kesalahan mereka, dan kita doakan supaya dia dapat hidayah. Sedangkan sekarang karakter yang kedua, orang yang sederajat dengan kita, ketika dia ngepasi kebenaran, orang sederajat dengan kita, terus dia mengucapkan kebenaran, ya kita terima kebenaran itu, kita terima kebenaran itu. Ataupun orang yang di bawahnya, orang yang awam, orang alim yang benar, orang yang sederajat dengan kita yang benar, orang yang awam yang rendah dari kita tapi benar ucapannya. Gimana sikap kita? Ya kita ikuti bahwa kebenaran itu al-haqqu wal haqqu lazimu. Kebenaran itu sesuatu yang tetap. Al-haqqu lazimu. Undur mangkola wala tandur mangkola. Lihat apa yang diucapkan dari seseorang itu, baik orang alim, orang yang sederajat dengan kita, atau orang yang lebih bawah dari kita. Lihat apa yang diucapkan. Kalau yang diucapkan itu benar, ya maka kita ikuti bahwa itu kita pandang bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Wa mangkola undur mangkola gimana? Undur mangkola wala tandur mangkola. Tapi jangan kita melihat dari siapa yang membicarakan. Nek sing ngomong motivator, nek sing ngomong anut kita percaya, kita manut. Tapi nek sing ngomong rekan kita atau orang yang di bawah kita, mas misalkan lunggu maam iku kudune karo lunggu lho, kudune karo ndonga. Terus kita bilang awakmu ngerti apa, gak tahu mondok, gak tahu sekolah kok ngajari aku. Nah, seperti itu kita terhijab sebagai orang yang sombong, badrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Nah, ingat itu kita terlanggar dari hadisnya Nabi itu tadi. Nah, jadi kalau itu benar, maka sikapi bahwa itu benar. Al-haqqu lazimun. Nah, sesuatu yang benar itu lazimun, tetap abadi kekal. Meskipun diucapkan dari lisannya orang alim, meskipun diucapkan dari lisannya orang sederajat dengan kita, ataupun lisannya orang yang lebih bawah dari. Nah, sekarang tingkat kesalahan. Ada orang alim berlaku salah. Tadi sudah kita hormat, kita husnudon, itu khilaf, itu sabqul qalam. Nah, kalau yang sederajat dengan kita itu tadi diterangkan gitu. Tafaddal tu innal fadla bil fakhri hakimun. Kalau orang yang sederajat dengan kita, ya kita menutupi aibnya, memberikan nasihat yang baik kepadanya. Nah, kalau ada orang awam yang melakukan kesalahan, ya kita mendakwainya dengan santun. Ya, kita mendakwainya dengan cara santun. Jangan dikira terus mendakwai dengan santun itu terus kita ceramai agama, nggak harus seperti itu. Dakwanya juga nggak harus seperti itu. Mungkin orang yang dakwanya ngapun dan seperti Gusmi misalnya, berdakwah di tempat-tempat hiburan malam, pelacuran. Ya dakwanya bukan terus ceramah, ittaqullah, ya enggak gitu. Dakwah dengan santun dengan cara yang berbagai macam cara. Bisa disedekahi. Lah sampean ada orang mendem terus didalili. Ono wong mendem didalili, kira-kira masuk enggak di hati sanubari mereka? Ya enggak masuk. Justru malah syukur-syukur nih gak ditempeling sampean karo wong mendem didalili. Nah, kan enggak begitu juga. Jadi kalau ada orang awam yang jauh levelnya dari kita, mendakwai dengan santun. Kemudian yang terakhir adalah ketika masa di dalam memusuhi kita. Di bait yang 30 itu wa in la malaimun, meskipun saya ini selalu dicemooh atau dicela. Nah, kebetulan yang mencela ini juga mungkin ada 3 orang. Ada orang alim mencela kita, ada orang sederajat mencela kita, ada orang awam yang mencela kita. Bagi orang alim, ya itu tadi kita menghormati.
kita menghormati. Adapun dosa dia dengan saya itu urusan dia sama Allah. Kewajiban kita ini hanya menghormati ilmunya, terus memaafkannya dan mendoakan dia supaya mendapatkan hidayah. Sedangkan orang yang sederajat dengan kita, rekan kita, tapi dia terus mencelah-celah kita, apa yang kita tindakan kita ini? Ya tetap kita diingatkan untuk memaafkan mereka. Ya apa? Wow, wa'arid anil jahilin. Saya kok lupa kita lele. Hudil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Hudil afwa, ambillah maaf dari mereka. Hudil afwa wa'mur bil urf, dakwai mereka dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan wa'arid anil jahilin ini jatuh pada orang yang awam ini, orang yang lebih rendah kualitasnya dari kita, terus memusuhi kita. Apa yang kita kerjakan? Wa'arid anil jahilin, tinggalkan mereka. Jangan sampai diladeni. Wong sudah tahu dia ini orang awam, orang bodoh, orang jahil, terus mengajak debat dengan kita, ya jangan diladeni. Orang bodoh terus berlaku salah kepada kita, ya sudahlah, kita maafkan, kita nggak usah meladeni mereka, buang-buang waktu. Kalau mereka nggak bisa kita dakwani, ya sudah. Artinya mungkin bukan dari tangan kita, bukan dari lisan kita hidayah itu akan turun. Nah, kita tetap husnudon seperti itu. Mungkin hidayahnya akan jatuh pada asatid yang lain atau guru yang lain yang bisa mendakwai dia. Ya sudah, wa'arid anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Seperti itu. Kemudian, nah ini waktunya sudah mepet nih. Jadi yang ketiga langsung saja nih. Yang ketiga itu adalah husnudon pada diri kita sendiri. Nah, jadi ada husnudon pada Allah, husnudon kepada manusia sekitar kita, husnudon pada diri kita sendiri. Gimana husnudon pada diri kita sendiri ini? Yaitu artinya itu bahwa kita ini percaya diri, yakin, atau memberikan motivasi keyakinan pada diri kita ini bahwa kita ini layak, bahwa kita ini mampu, bahwa kita ini bisa. Jangan sampai kita ini memberikan kata-kata negatif pada diri kita sendiri. Biasanya ada anak itu disuruh hafalan gitu, iki angel, iki susah. Nah, itu kata-kata negatif. Maka dengan begitu dia itu nggak husnudon pada dirinya sendiri. Dia itu sudah suudon pada kemampuannya dirinya sendiri. Padahal ana bidhonni abdi, saya ini tergantung prasangka hambaku menyangka dirinya nggak bisa, aku jadikan dia tidak bisa. Hambaku menyangka dirinya bisa, aku berkait dia dengan kebisaan. Jadi gunakan kata-kata yang positif untuk diri kita. Agar apa? Ya agar keyakinan yang kita tanamkan pada diri kita ini menjadikan doa bagi diri kita sendiri. Ada orang nggak mampu terus bilang ada orang menghadapi kesusahan terus bilang aku nggak mampu menghadapi kesusahan ini. Maka jadilah hal itu seperti apa yang diucapkan. Wong Jawa ngarani mandi ucape dewi. Jadi mandi ucape dewi ya apa nggih? Bahasa Indonesia ini napa nggih? Mandi ucape dewi itu apa nggih? Ya ucapannya menjadi doanya sendiri. Ucapannya menjadi doa bagi dirinya sendiri. Terutama nggih ibu-ibu ya, itu jangan sampai mengucapkan kata-kata negatif kepada anak-anak kita. Karena ucapan ibu itu adalah doa yang terbaik. Kita tahu nggih hadisnya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang orang yang paling berhak untuk aku hormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi baru ayam? Artinya apa? Dalam satu doa ibu itu mengandung 3 doa ayah. Maka kualitas derajatnya doa dari ibu, perkataan dari ibu itu derajatnya 3 kali dari doanya ayah. Maka berhati-hatilah para ibu-ibu ini ketika mengatakan sesuatu pada anak-anak mereka. Kita juga sebagai guru harus memberikan menghati-hati dalam mengatakan kepada anak didik-didik kita. Maka teruslah kita ini berhusnudon kepada Allah, agar kita selalu mendapatkan
rahmat beserta hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap takdir-takdir Allah. Teruslah kita ini berhusnudzon kepada manusia agar kita bisa memeluk lebih banyak manusia yang lainnya. Dan teruslah kita ini berhusnudzon pada diri kita agar kita ini menjadi layak, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita akhiri,